Ilmu tanpa iman adalah hampa. Di STAI Darut Tauhid, kami mengawali setiap langkah dengan keberkahan ilmu dan nilai tauhid. Belajar bukan sekedar duduk dan mencatat. Di sini, kami membangun diskusi, berpikir kritis, dan menggali hikmah dari setiap ilmu. STAI Darut Tauhid tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih keterampilan nyata dari komunikasi hingga dakwah digital. Kami siap berkarya untuk umat. STAI Darut Tauhid telah membentuk pribadi menjadi lebih baik dan kuat, tangguh, pantang mengeluh, dan siap menghadapi tantangan zaman. Saatnya mengambil langkah, bergabunglah bersama kami di STAI Darut Tauhid. Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Dalam sejarah peradaban Islam, ada seorang pemikir yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Arab. Seorang ilmuwan, filsuf, dan penerjemah yang membawa cahaya pengetahuan dari Yunani ke dunia Islam. Ya, dia adalah Al-Kindi. Lahir di Kufah pada abad ke-9, Al-Kindi menggabungkan filsafat, ilmu pengetahuan, dan teologi dalam satu pemikiran yang brilian. Ia percaya bahwa akal dan wahyu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan yang membawa manusia kepada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ dimanapun Anda berada, insya Allah kembali bersama kami di program Jejak Ilmuwan. Saya Rinaldi Syarul Fauzi dan rekan saya Herul Gunawan. Insya Allah kita akan membahas seorang tokoh ilmuwan yang luar biasa, yaitu Al-Kindi. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah ada ustadz yang luar biasa, yaitu Ustadz Umar Yusuf. Beliau merupakan kepala sekolah dari SMP Babu Salam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz, luar biasa. Mungkin langsung saja Ustadz, yang sudah tadi disampaikan tentang seorang pemikir, seorang ilmuwan yang luar biasa gitu ya perannya untuk umat Islam pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mungkin boleh Ustadz sedikit diceritakan tentang biografi dari Al-Kindi ini, siapa nama sebenarnya gitu ya, dan di mana dia dilahirkan gitu Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa mahraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas takdirnya kita bisa duduk bersama di sini dalam program yang sangat spektakuler, karena mengungkap ulul albab kalau melihat di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang tidak henti-hentinya berpikir dan berzikir, tapi dia pun seorang ilmuwan ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat semua yang ada di studio dan juga yang
di luar studio ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdirkan untuk mengguar ya, salah satu tokoh yang mungkin saat ini hanya diingat oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi banyak juga yang dilupakan atau mungkin hanya sebagian saja yang sering diungkap gitu ya. Biasanya yang sering diungkap itu di dunia kedokteran misalnya itu Ibnu Sina ya. Kalau di barat itu Avicenna ya. Dengan apa tuh namanya gelar yang diberikan kepada beliau, the father of doctor. Nah, kalau ke Al-Kindi gelarnya itu the father of Arab philosophy. Nah, gitu ya. Itu yang saya baca ya. Akhirnya saya belajar lagi gitu ya. Nah, tema ini menarik karena temanya itu harmoni filsafat dan agama dalam pemikiran Al-Kindi. Ini endingnya nanti bagaimana berpikir seimbang gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa tarekat itu kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat. Nah, kita di pemikiran-pemikiran beliau ini nanti akan bagaimana memadukan antara filsafat dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam gitu ya. Jadi jangan sampai mendengar filsafat itu alergi gitu. Awalnya dulu saya begitu gitu ya. Tapi setelah banyak membaca tentang filosofi, tentang filsafat Islam, terutama filsafat Al-Ghazali misalnya, ini sangat menarik gitu ya. Karena memang Islam itu agama yang memiliki sistem keseimbangan ya, seperti itu. Baik sahabat-sahabat semua, karena tadi ditanyakan siapakah Al-Kindi gitu ya, maka jawabannya Al-Kindi adalah gitu ya. Jadi saya coba saya mengambil referensi dari 100 tokoh muslim ya gitu. Di situ ada, dan itu sudah lama tidak dibuka gitu ya. Akhirnya karena ada yang harus disampaikan tentang Al-Kindi, maka saya buka lembaran-lembaran Al-Kindi gitu ya. Jadi nama lengkap beliau ini adalah Abu Yusuf Ibnu Ishaq Al-Kindi gitu ya. Jadi beliau berasal dari suku Kinda ya. Suku Kinda ini di Arab Selatan. Pernah ke Arab? Belum. Pernah umroh? Belum. Ayo kita umroh. Di Arab Selatan gitu ya. Jadi lahir di Basrah. Ini sekitar tahun 801 ya. 801. Ini kalau tidak salah sekitar awal abad ke 19 ya. Dan Al-Kindi ini di barat dikenal sebagai Al-Kindus. Al-Kindus. Kalau Ibnu Sina kan Avicenna. Iya. Betul ya? Betul. Avicenna. Kenapa kok jadi Avicenna ya? Padahal Ibnu Sina mah Ibnu Sina aja gitu ya. Nah, kemudian jadi itu kurang lebih beliau dari mana gitu kan. Kemudian saya coba menyampaikan juga, jadi di abad ke-9 itu merupakan masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan Islam gitu ya. Jadi masa keemasan gitu ya. Masa keemasan. Bahkan misalnya ilmuwan-ilmuwan yang muncul ya, yang terkemuka pada paruh abad ke-9 itu, di situ salah satunya di sini ada Al-Kindi gitu ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka. Salah satunya adalah Al-Kindi. Kemudian penemu angka 0 itu Al-Khwarizmi gitu ya. Jadi angka 0 yang dipakai di seluruh dunia itu sumbangsih dari seorang intelektual muslim gitu ya. Seorang bukan sekedar ilmuwan gitu ya. Karena kan banyak ilmuwan tapi jarang berzikir. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu ulul albab, orang yang selalu berpikir. Maka di bahasa Indonesia kan ilmuwan muslim gitu ya. Nah, di situ ada Al-Kindi, Al-Khwarizmi gitu ya. Kemudian ada siapa tadi? Ibnu Sina ya, dengan gelarnya bapaknya para dokter gitu ya.
Jadi guru dokter di seluruh dunia adalah Ibnu Sina. Nah ini Al-Kindi keren nih gitu ya, dia seorang filosof gitu ya. Dia memadukan bagaimana doktrin-doktrin Islam itu dengan dan gurunya tidak tanggung-tanggung, beliau itu siapa? Aristoteles kan gitu ya. Keren nih juga. Jadi menarik untuk dibahas ini tentang Aristoteles. Sebenarnya dia itu agamanya apa gitu ya. Karena dulu waktu saya kuliah di S1 membahas sekitar terkait Aristoteles itu gitu ya. Jangan-jangan Aristoteles adalah yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tapi memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat sekali. Kemudian selanjutnya, jadi Al-Kindi adalah seorang jenius yang ensiklopedis, gitu ya. Bahkan seorang Cardan, itu seorang filosof zaman Renaissance, gitu ya. Itu Al-Kindi ini termasuk salah satu di antara 12 ilmuwan yang cerdik, ya. Cerdik seperti yang dikenal cerdik itu siapa? Ini perpaduan antara filsafat dan Islam. Makrifat berbicara nilai-nilai Islam. Artinya orang berilmu itu harus dibarengi dengan dibarengi dengan makrifatnya. Banyak misalnya filsafat umum, tapi berpikir yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Misalnya yang nyeleneh untuk apa sih sholat? Hari ini kita akan memberangkatkan 2 truk kontainer, satu isi tepung, kemudian di sebelah sana ada satu truk lagi isi sembako. Sebagai awalan, kita ingin tahu dulu apakah aman. Ini akan dikawal oleh tentara kerajaan Jordan. Ketika ini sudah sampai dan diterima, nanti kita mendapatkan dokumentasi yang cukup baik. Insya Allah ke depan akan semakin banyak, kita akan mengirimkan bantuan-bantuan. Nah, jadi dalam waktu ke depan 5 truk langsung atau 10 truk, insya Allah semoga dimudahkan, dilancarkan, bisa dimaksimalkan serta diterima oleh para pemanfaat langsung di Gaza sana. Terima kasih banyak kepada para donatur, para mitra strategis dari DT Peduli. Semoga bantuan ini bisa lancar, selamat, dan bisa diterima oleh para pemanfaat, sahabat-sahabat kita di Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak adalah anugerah dengan potensi besar untuk menjadi individu yang baik. Pendidikan tauhid adalah fondasi utama dalam membentuk iman yang kuat. Karakter yang baik dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh kebaikan. Generasi yang bermanfaat adalah mereka yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita bertanggung jawab dalam mencetak generasi bertauhid, berkarakter, dan bermanfaat. Mari bersama mencetak generasi bertauhid, berkarakter, dan bermanfaat untuk masa depan mereka yang lebih baik. Umroh Rasa Haji 9 malam di Madinah dan 5 malam di Mekah, insya Allah bersama pembimbing yang berpengalaman dengan fasilitas yang optimal, juga hotel yang nyaman bintang 3. Tidak hanya ibadah umroh, jamaah akan diajak sebanyak 3 city tour Mekah, Madinah, dan Taif, sekaligus mengambil nikot di Kornul Manazil. Mari segera booking, seat terbatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beliin baju muslimah buat kita. Nah, ayo kita pergi. Ayo. Sang bayar? Di sini. Sok pilih. Aduh, alhamdulillah ketemu.
Ini neng itu jalan sendiri gerak aduh. Tidak apa-apa lah, ya silakan bebas. Pak Hira memang luar biasa. Ahira, busana muslim Indonesia. Kalau mau nabung, gak usah bingung. Ada tabungan dan deposito syariah. Mau investasi, reksadana syariah. Aman gak bikin gelisah. Keuangan syariah, lengkap juga berkah. Gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Lagi butuh dana, ada P2P lending dan gadai syariah. Buat masa depan, asuransi dan dana pensiun syariah jadi harapan. Keuangan syariah, lengkap juga berkah. Gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Keuangan syariah baik untuk semua. Al-Kindi ini termasuk salah satu di antara 12 ilmuwan yang cerdik ya. Cerdik seperti yang dikenal cerdik itu siapa? Abu Nawas, cerdik ya. Soalnya cerdik ya. Bahkan menurut Abu Masyar itu ya, jadi pengarang Muzakkarat ya. Al-Kindi termasuk di antara 4 penerjemah terbesar muslim ya. Jadi ini luar biasa kalau kita berbicara berbicara siapa itu Al-Kindi gitu ya. Ini baru opening ya. Kita sudah berbicara kehebatan Al-Kindi itu. Jadi Al-Kindi ini dianggap sebagai bapak filsafat Islam. Kenapa? Karena ia merupakan filsuf pertama dalam Islam gitu ya. Ia juga dikenal sebagai tokoh penggerak filsafat di Arab. Allah alam bisawab. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Tadi yang menarik dari Al-Kindi ini, beliau tokoh yang cerdik gitu ya, luar biasa pada zamannya. Bukan hanya mungkin kita sebagai seorang muslim itu bukan hanya cerdas di dalam agama Islamnya gitu ya, tentang ajaran-ajarannya, tapi di dalam hal yang lain, di luar lain juga itu luar biasa itu. Apa yang memotivasi Al-Kindi ini untuk menjadi seorang ilmuwan dan filsuf ini, Ustaz? Ya, memotivasi ya. Tentunya dia seorang pemikir ya. Dia seorang pemikir, dia seorang yang haus ilmu. Bahkan mungkin ada apa namanya? Ada indikasi-indikasi bahwa antara doktrin agama dengan filsafat itu ada di area kontradiktif gitu ya. Sudahlah, jangan berbicara filsafat kan gitu ya. Kemudian jangan berbicara filsafat karena filsafat itu begini-begini kan gitu ya. Ini termotivasi untuk Al-Kindi ya. Ini tidak boleh terjadi karena antara Al-Quran dan saintis itu harus dipadukan gitu ya. Jadi Al-Quran dan saintis itu harus dipadukan. Karena berbicara ilmu pengetahuan, kitab ilmu pengetahuan itu kan Al-Quran. Jadi bukan yang lain sebenarnya. Betul. Itu bisa melihat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ketika membunuh burung dan dibunuhnya itu kan direcah-recah gitu ya. Itu ada pesan-pesan saintis gitu ya. Pesan-pesan saintisnya itu bisa dicek di dalam Al-Quran. Misalnya sayapnya itu burung disimpan di bukit mana, yang satu di mana, dan itu diuji oleh raja ya. Tapi dia mampu gitu ya. Dia mampu untuk menghidupkan kembali. Jadi ternyata
nabi yang memiliki kemampuan menghidupkan itu ada dua, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Ya kan gitu ya. Nabi Ibrahim menghidupkan burung, ya karena atas izin Allah. Nah kemudian kita cek sekarang misalnya secara ilmu pengetahuan. Itu pesawat terbang, gitu ya. Pesawat terbang dengan sayap-sayap atau body-bodinya itu tidak diciptakan oleh satu negara. Nah, itu bisa dicek, sayapnya diciptakan misalnya di Eropa. Kemudian yang satu diciptakan di negara mana gitu ya. Kemudian itu disatukan gitu ya. Itulah kekuatan ilmu pengetahuan dan itu terinspirasi dari kisah Ibrahim. Kok Ibrahim bisa seperti itu? Nah, inilah yang memotivasi Al-Kindi itu untuk menyatukan antara filsafat dengan dan doktrin Islam gitu ya. Karena berbicara Al-Qur'an, berbicara saintis, berbicara Al-Qur'an, berbicara agama, berbicara Al-Qur'an. Karena itu ada kitabnya adalah kitab ilmu ilmu pengetahuan. Iya. Jadi semua itu yang dilakukan oleh para ilmuwan itu bisa dicek di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Itu yang saya pahami. Kenapa dia termotivasi gitu ya, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Selanjutnya Ustaz, tadi Ustaz sempat menyinggung gitu ya tentang guru atau tokoh lain yang mempengaruhi pemikirannya. Tadi ada Aristoteles gitu ya. Sebenarnya selain Aristoteles atau mungkin boleh nanti dijelaskan juga Ustaz tentang Aristotelesnya atau tokoh-tokoh yang lain yang mempengaruhi pemikiran dari Al-Kindi ini Ustaz. Baik. Sebelum ke sana saya mungkin akan sampaikan dulu kontribusi Al-Kindi dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan ya. Nanti akan ketahuan di situ gitu ya. Akan ketahuan ya. Jadi apa kontribusi? Ya, tadi sudah siapa Al-Kindi gitu kan? Mengapa dianggap bapak filsafat kan gitu ya. Kita coba lihat. Jadi Al-Kindi itu seorang filsuf Islam yang memberikan kontribusi besar gitu ya, Al-Kindi itu terutama dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya kontribusi gitu ya, jadi pemikiran-pemikiran itu dituangkan gitu ya, terutama dalam bidang filsafat Islamnya. Kalau berbicara filsafat Islam itu perpaduan antara doktrin-doktrin ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islamnya. Jadi kalau di dalam kitab terakhir Imam Al-Ghazali itu Minhajul Abidin ya. Ini lebih ke sedikit tasawuf, nggak apa-apa ya, sedikit aja gitu ya. 7 langkah menjadi kekasih Allah itu langkah pertama ilmu dan ma'rifat. Ini saya membaca kitab ini berulang kali. Kenapa Imam Al-Ghazali menempatkan ilmu dan ma'rifat? Ternyata berbicara ilmu, berbicara filsafat. Ma'rifat berbicara nilai-nilai Islam. Artinya orang berilmu itu harus dibarengi dengan dibarengi dengan ma'rifatnya. Kenapa dalam Al-Qur'an misalnya ulul albab gitu ya. Ini perpaduan antara filsafat dan Islam. Sehingga orang-orang yang memiliki ilmu tanpa ada ma'rifat dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ya banyak misalnya filsafat umum tapi berpikir yang nyeleneh gitu ya. Misalnya yang nyeleneh untuk apa sih sholat? Itu kan orang-orang filsafat begitu. Tapi kalau dimasukkan nilai-nilai Islam, filsafat Islam, maka disitulah masuk doktrin-doktrin tentang Islam. Ya, maka filsafat Islam itu adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi kontribusinya ada filsafat, ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Banyak misalnya kontribusi yang lain gitu ya, kontribusi beliau. Jadi merintis jalan menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Nah, ini yang saya maksud filsafat umum itu diselaraskan gitu ya. Karena ujungnya sama, berlabuhnya sama, mencari kebenaran. Gitu ya. Itu bisa ditelusuri kembali ketika Allah mengirimkan bulan, bintang, matahari kepada Ibrahim. Nah, itu kan ada nilai-nilai filosofinya gitu ya. Jadi Allah sedang mentarbiyah, Allah sedang mendidik gitu ya, kepada Ibrahim jalur intelektualnya.
filsafatnya, sehingga dia berpikir gitu ya. Dan mungkin sudah paham ya cerita, bukan cerita, memang itu kenyataan di dalam Al-Quran gitu ya. Itu menggambarkan bahwa Allah itu mendidik Ibrahim di dalam mengenal Tuhannya, tidak selamanya harus ada di masjid, tetapi ada di ilmu pengetahuan. Atau dulu siapa tuh? Cat Stephen, Yusuf Islam, gitu ya. Pernah baca itu sejarah Cat Stephen? Baca, wah keren itu untuk anak muda gitu ya. Dia seorang musisi kan tuh ya. Tapi dia mengenal Islam itu dari mana? Itu bisa dicek. Kemudian kontribusi yang lain, menyatukan penelusuran filosofi dengan ajaran dan keyakinan Islam. Artinya apa yang dia yakini itu menjadi dasar gitu ya. Makanya dia termotivasi. Ini kok ada yang tidak menerima doktrin-doktrin filsafat gitu ya. Kemudian di sisi lain dia akidahnya juga keren gitu ya. Nah inilah dia memadukan seperti itu. Banyak sekali itu pengembangannya di kontribusi ya, kontribusi Al-Kindi terutama di dalam ilmu pengetahuan ya, dalam ilmu pengetahuan. Kalau tadi kan dalam filsafat, dalam ilmu pengetahuan itu banyak. Jadi memperkenalkan angka-angka misalnya. Kemudian apa tuh ada teknik penciptaan bahan pedang gitu ya. Kemudian metode membaca, ada itu di ilmu pengetahuan gitu ya. Ada juga fenomena alam dalam kitab siapa nih? Ilmu Ar-Ra'di gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara kontribusi ya. Ada satu kitab yang pengaruh bagi dirinya kan gitu ya. Nah, ini yang berpengaruh itu adalah falsafah al-ula. Kita di umat Islam ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang adanya orang-orang Islam yang alergi gitu ya, tentang filsafat gitu ya. Hari ini kita akan memberangkatkan 2 truk kontainer, satu isi tepung, kemudian di sebelah sana ada satu truk lagi isi sembako. Sebagai awalan, kita ingin tahu dulu apakah aman. Ini akan dikawal oleh tentara kerajaan Jordan. Ketika ini sudah sampai dan diterima, nanti kita mendapatkan dokumentasi yang cukup baik. Insya Allah ke depan akan semakin banyak, kita akan mengirimkan bantuan-bantuan. Nah, jadi dalam waktu ke depan 5 truk langsung atau 10 truk, insya Allah semoga dimudahkan, dilancarkan, bisa dimaksimalkan serta diterima oleh para pemanfaat langsung di Gaza sana. Terima kasih banyak pada para donatur, para mitra strategis dari DT Peduli. Semoga bantuan ini bisa lancar, selamat, dan bisa diterima oleh para penerima manfaat, sahabat-sahabat kita di Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau daftar di Sekolah Darut Tauhid Indonesia, tapi masih bingung cara daftarnya? Untuk cara yang lebih lengkap dan jelas, silahkan simak video ini. Buka website PPDB Darut Tauhid, klik daftar sekarang, pilih jalur pendaftaran, pilih sekolah yang akan dituju. Isi data yang benar, jangan sampai keliru. Konfirmasi WhatsApp dan email yang sudah didaftarkan. Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah diberitahukan. Sistem akan memvalidasi pembayaran. Setelah mendapatkan username dan password, Anda bisa langsung melakukan login di halaman website PPDB. Jangan lupa untuk mencetak terlebih dahulu kartu peserta untuk ikut ujian tes yang dilaksanakan secara offline. Peserta yang lolos akan diumumkan di website PPDB atau dihubungi langsung oleh panitia. Setelah dinyatakan lolos, lakukan pemberkasan kelengkapan data. Dan yang terakhir, daftar ulang sebagai siswa baru Darut Tauhid. Bolu pisang Buita menghadirkan rasa manis alami dan tekstur yang lembut. Resep warisan keluarga yang dijaga keasliannya menjadikan bolu pisang Buita sebagai pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda. Nikmati kelembutan dan kelezatan yang sempurna dalam setiap gigitannya. Untuk warga Bandung kali ya yang belum tahu bolu pisang, mungkin insya Allah boleh coba bolu pisang. Jadi memang kita jagonya di bolu pisang, insya Allah mudah-mudahan itu yang paling best seller lah, paling enak insya Allah. Dan harganya pun terjangkau. Bolu pisang Buita, jagonya bolu pisang. Bolu pisang Buita, jagonya bolu pisang. لبيك لا شريك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Ilmu tanpa iman adalah hampa. Di STAI Darut Tauhid, kami mengawali setiap langkah dengan keberkahan ilmu dan nilai tauhid. Belajar bukan sekedar duduk dan mencatat. Di sini, kami membangun diskusi, berpikir kritis, dan menggali hikmah dari setiap ilmu. STAI Darut Tauhid tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih keterampilan nyata dari komunikasi hingga dakwah digital. Kami siap berkarya untuk umat. STAI Darut Tauhid telah membentuk pribadi menjadi lebih baik dan kuat, tangguh, pantang mengeluh, dan siap menghadapi tantangan zaman. Saatnya mengambil langkah, bergabunglah bersama kami di STAI Darut Tauhid. Baik, Mangga. Selanjutnya Ustaz, bisa memberikan gambaran tentang karya-karyanya yang terpenting dari Al-Kindi ini, Ustaz? Karyanya ya? Iya. Baik, sebentar. Nah, jadi ini berbicara relevansi pemikiran. Nah, relevansi pemikiran Al-Kindi dalam konteks dunia modern saat ini gitu ya. Tadi disampaikan bahwa Al-Kindi ini julukannya the father of Arab philosophy gitu ya. Nah, maka kalau ditanya kitab yang sangat apa ya, yang sangat berpengaruh, seperti berpengaruhnya kitab apa tuh yang fenomena Siti Jenar, ada satu kitab yang pengaruh bagi dirinya kan gitu ya. Nah, ini yang berpengaruh itu adalah falsafah al-ula. Ini luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu karya monumental gitu ya. Dan yang menjadikan Al-Kindi ini seorang filsuf muslim pertama. Ya, ini falsafah, jadi falsafah al-ula ya. Dan di dunia jadi terkenal di dunia intelektual, di dunia akademisi gitu ya. Bahkan ya sampai sekarang itu bisa kita lihat. Kenapa dia menjadi filsafat muslim pertama gitu kan. Itu tadi ada beberapa hal yang harus dia bereskan. Jangan sampai umat Islam itu alihri dengan filsafat, karena dua-duanya sebenarnya sama. Ya, seperti orang menemukan Tuhan di dalam masjid, kemudian orang menemukan Tuhan di luar masjid. Dan itu dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim ketika dia mampu menghidupkan burung, ketika Ibrahim mampu menyimpulkan kenapa matahari begini, kenapa bulan begini, kenapa bintang begitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini yang mempengaruhi pemikiran Al-Kindi gitu ya. Sehingga dia disebut dengan orang yang cerdik gitu ya, karena sangat yang luar biasanya. Masya Allah, tadi karya-karyanya luar biasa gitu saja. Terus dia mengambil tokohnya juga dari Aristoteles gitu, seorang tokoh Yunani yang bisa menyelaraskan antara ajaran-ajaran Yunani gitu ya, filosofi dari Yunani yang umum ke ajaran-ajaran Islam, dan itu bisa dia selaraskan itu ya. Masya Allah, luar biasa Sad. Nah, selanjutnya Sad, kalau untuk pengembangan filsafat dan logika di dunia Islam sendiri Sad, menurut Ustaz itu sudah sudah maksimal atau masih ada terkendala gitu Sad? Karena mungkin
kita di umat Islam ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang adanya orang-orang Islam yang alergi gitu ya tentang filsafat gitu ya. Itu Ustadz. Punten diulang tadi. Jadi Ustadz, pengembangan filsafat. Ya di dalam tubuh umat Islam sendiri itu Ustadz mungkin boleh dijelaskan lagi dengan secara luas gitu Ustadz. Karena tadi ada orang-orang Islam yang memang alergi Ustadz dengan filsafat itu sendiri. Baik. Saya bacakan dulu ya. Jadi di dalam falsafah al-ula itu ya, jadi secara komprehensif dari falsafah al-ula ini tidak hanya menunjukkan kejernihan pemikiran Al-Kindi gitu ya, tetapi juga menjadi bukti penting bahwa dialog antara filsafat dan agama dapat menghasilkan pandangan dunia. Jadi filsafat dan agama gitu ya. Makanya kembali ke kenapa dia termotivasi? Karena ada yang mau ada di masyarakat itu pemisahan antara filsafat dan agama, sehingga ketika berbicara filsafat itu konotasinya negatif. Ya. Oh, orang filsafat mah begini begitu, buat apa ruku, buat apa sujud kan, begitu ya yang berkembang gitu ya. Ada yang mengatakan sesat ya. Makanya itu yang lebih paham orang-orang akidah filsafat gitu ya. Akidah filsafat ya. Tapi kan itu perlu digali kembali ya, dan ini menghasilkan pandangan dunia yang harmonis. Jadi antara memadukan filsafat dan agama itu sesuatu yang harmonis ya. Nah, karya ini menjadi warisan intelektual yang terus relevan hingga kini gitu ya. Jadi kalau berbicara hingga kini kan sampai kapanpun ya. Jadi inilah kalau di dalam sistem keseimbangan itu dalam bahasa santri ya, madza gitaul akal kan gitu ya. Apa makanan akal? Makanan akal itu kan ilmu. Makanan akal itu adalah ilmu. Ilmu apa? Tidak disebutkan itu ilmu ABC. Yang jelas ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan, semua ilmu. Karena orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya itu kan orang-orang yang berilmu. Sekaliber Plato, sekaliber Aristoteles yang belum kita tahu agamanya apa, itu kan ditinggikan derajatnya gitu ya. Karena keilmuannya. Apakah ilmu tasawufnya, ilmu yang lainnya gitu, tapi yang jelas itu ditinggikan gitu. Dan artinya relevan sampai hingga saat ini. Hanya mungkin orang-orang yang ideologinya terdoktrin gitu ya, untuk mengharamkan filsafat. Awal-awal saya begitu gitu ya. Awal-awal saya begitu. Tapi seiring dengan banyak buku yang kita baca, maka berubah gitu ya. Berubah jadi lembek saya itu. Jadi lembek. Wah, ternyata ilmu itu sangat luas sekali gitu ya. Ilmu itu sangat luas sekali, tergantung bagaimana berpengaruh terhadap diri kita apa tidak. Nah, filter yang kita harus siapkan gitu ya. Terutama di dalam konteks pembahasan tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Nah, makanya ilmu pengetahuan dan keimanan ini harus digabungkan. Berbicara Ibrahim tadi, punten saya selalu mengangkat sirah ya, karena itu memberikan kebenaran gitu ya, fakta. Berbicara Ibrahim, berbicara ilmu pengetahuan. Berbicara Nabi Yusuf, Nabi Musa yang tongkat menjadi ular dan mampu membelah lautan, ilmu pengetahuan. Sekarang kan terbukti laut dibelah gitu kan. Ular juga tongkat banyak jadi ular, itu mah dukun gitu ya. Tapi yang jelas di situ ada nilai-nilai ilmu pengetahuan. Jadi masih relevan. Hanya orang-orang yang terdoktrin ideologinya atau fikrahnya gitu ya, karena tidak mau membaca. Nanti kan misalnya itu akan mengganggu akidah. Tidak juga, karena kalau dikembangkan ulul albab gitu ya, ini pengembangannya sangat dahsyat sekali gitu. Dan Al-Kindi itu ada di sana gitu ya, ulul albab. Kalau para ilmuwan misalnya tanpa ada muslimnya, mungkin mereka hanya lebih mengedepankan intelektualnya saja gitu. Alhamdulillah Ustaz, mungkin itu ya pembahasan Al-Kindi yang luar biasa itu ya, Masya Allah. Dan ini akan dibahas sampai ya, sebenarnya seperti itu Ustaz, masih banyak yang harus dibahas. Tapi boleh closing statementnya Ustaz tentang Al-Kindi ini, mungkin hikmahnya kita mempelajari Al-Kindi itu seperti apa gitu Ustaz. Baik. Jadi sederhana sih dari saya, bahwa
filsafat dan agama jangan dipisahkan ya. Tetapi fahami filsafat itu dengan komprehensif, pahami agama itu dengan baik dan benar. Sehingga antara filsafat dan agama itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, terutama untuk menyikapi kondisi saat ini gitu ya, yang saat ini lebih kepada ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz Umar Yusuf yang telah berbagi ilmu dan wawasan bersama kita hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Alhamdulillah sahabat MQ, kita telah belajar banyak dari kisah Al-Kindi rahimahullah. Dan semoga pembahasan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Dan Islam yang kontribusinya begitu besar dan patut dijadikan teladan ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan indah dari seorang filsuf Al-Kindi ini, itu ketahuilah bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, karena pengetahuan adalah kunci menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Sahabat MQ, semoga kita selalu diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Jejak Ilmuwan. Saya Herul Gunawan dan rekan saya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.